Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Pasar Setan di Gunung Lawu. Di tengah kesunyian malam yang mencekam, Gunung Lawu selalu menyimpan cerita-cerita misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak orang yang mendaki gunung ini hanya untuk menikmati keindahan alam. Namun sedikit yang tahu bahwa di balik kabut tebal yang sering menyelimuti puncaknya, terdapat sebuah pasar yang hanya muncul pada malam-malam tertentu. Menurut legenda yang beredar di kalangan penduduk sekitar, pasar ini dikenal dengan nama Pasar Setan. Konon, pasar tersebut hanya muncul pada malam bulan purnama, di mana para pengunjungnya adalah sosok-sosok yang tak kasat mata, manusia yang telah meninggal, atau mereka yang terjebak dalam dunia lain. Pasar ini penuh dengan suara riuh rendah, seperti pasar biasa, namun ada sesuatu yang ganjil pada setiap orang yang berada di sana. Mereka tidak tampak seperti manusia biasa, dan mata mereka selalu kosong, seperti terbawa dalam keadaan setengah sadar. Cerita ini sudah sering didengar oleh para pendaki, namun tak banyak yang berani untuk membuktikannya. Salah satunya adalah Dimas, seorang pemuda yang baru pertama kali mendaki Gunung Lawu bersama 3 temannya, Yani, Rika, dan Andre. Mereka berempat sangat antusias mendaki gunung yang terkenal dengan keindahan pemandangannya ini. Tak ada yang menyangka bahwa pendakian mereka kali ini akan berakhir sangat berbeda. Pada malam kedua pendakian, saat mereka berada di tengah perjalanan menuju puncak, cuaca tiba-tiba berubah. Kabut tebal datang begitu cepat, menyelimuti mereka hingga tak bisa melihat lebih dari 1 meter di depan. Dimas merasa aneh, karena seharusnya mereka sudah dekat dengan pos terakhir sebelum puncak. Namun, kabut ini membuat segalanya tampak berbeda. Mereka merasa seperti tersesat, meski mereka yakin telah mengikuti jalur yang benar. "Tunggu, kita harusnya sudah sampai pos terakhir kan?" tanya Andre dengan suara cemas. "Sebenarnya kita sudah lewat pos tadi. Aku yakin kita nggak salah jalan," jawab Dimas sambil mencoba menenangkan. Rika yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Lihat, di sana ada cahaya," katanya, menunjuk ke arah yang hampir tak terlihat karena kabut tebal. Mereka semua menoleh, dan di kejauhan samar-samar tampak cahaya seperti obor atau lampu-lampu kecil yang bergoyang. Dimas merasa tak nyaman, namun rasa penasaran mengalahkan kekhawatirannya. Mereka memutuskan untuk mendekat. Semakin mereka mendekati cahaya itu, semakin jelas terlihat sebuah pasar yang sangat aneh. Pasar itu terletak di antara pepohonan dengan banyak tenda dan lapak-lapak yang menjual berbagai barang. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah pasar itu terlihat sangat usang, seperti sebuah pasar yang sudah lama ditinggalkan, seolah tidak ada orang yang datang ke sana dalam berpuluh tahun. Namun, ada satu hal yang membuat hati mereka berdegup kencang. Di antara kerumunan orang yang tampak sibuk berdagang, ada sosok-sosok yang tidak mereka kenali. Wajah mereka tampak kabur dan tak jelas, seolah-olah mereka bukan bagian dari dunia yang sama dengan mereka. Semua orang di pasar itu bergerak perlahan, seakan terjebak dalam waktu yang berbeda. "Apakah ini pasar setan?" bisik Yani, suaranya gemetar.
Dimas yang sudah mulai merasa ketakutan mencoba mencari jalan keluar, namun semakin lama mereka merasa semakin terperangkap. Seorang pria tua yang duduk di depan sebuah kios dengan wajahnya yang sangat pucat tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan tajam. "Jangan coba-coba pergi." Suara pria itu terdengar dalam kepala mereka, bukan dari mulutnya. "Di sini, kalian sudah masuk ke dunia yang berbeda. Jangan berharap bisa kembali." Tiba-tiba, semua suara pasar itu terhenti. Semua orang yang tadinya sibuk berjualan dan berbicara menjadi sangat diam. Hanya ada angin yang berdesir dan suasana semakin mencekam. Dimas merasa sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, bayangan hitam melintas begitu cepat, membuat darahnya membeku. Andre menarik tangan Dimas. "Ayo pergi, kita harus keluar dari sini," teriaknya. Mereka berlari, namun setiap langkah mereka terasa semakin berat. Kabut yang tebal seolah menahan gerakan mereka. Dalam kepanikan, mereka terpisah. Dimas berlari sendirian, dan dalam ketakutannya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, Dimas tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke jurang. Di kejauhan, tampak puncak Gunung Lawu, seperti sebuah bayangan yang samar. Dia berusaha menghubungi teman-temannya, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Kamu berhasil keluar, tapi mereka tidak akan pernah bisa." Dimas menoleh dengan cepat. Sosok pria tua yang tadi di pasar berdiri di belakangnya tersenyum tipis. Pria itu menghilang begitu saja, meninggalkan Dimas yang hanya bisa mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Dimas berhasil turun ke base camp dan menceritakan semuanya kepada pendaki lain yang juga sedang di sana. Mereka hanya menganggapnya sebagai cerita horor biasa, hingga petugas yang berjaga di base camp memberitahukan satu hal yang membuat Dimas semakin takut. "Teman-temanmu, Rika, Yani, dan Andre, mereka tidak kembali. Tidak ada jejak mereka di jalur pendakian," kata petugas itu dengan wajah serius. "Mereka hilang, seperti sudah tersedot ke dalam dunia lain." Dimas tidak pernah kembali ke Gunung Lawu. Namun, setiap malam, ia sering mendengar suara-suara aneh dari dalam kabut, dan di dalam mimpinya, pasar setan itu selalu muncul, menunggu kedatangannya untuk menjemput teman-temannya yang hilang. Konon, pasar setan hanya muncul bagi mereka yang terlalu ingin tahu, yang berani menantang misteri Gunung Lawu, dan hanya bisa keluar jika mereka berhasil melewati ujian yang ditentukan oleh para penghuni dunia lain. Namun, tidak ada yang pernah tahu pasti apa yang terjadi pada mereka yang terjebak di sana, atau apakah mereka akan kembali selamat. Dimas tidak pernah benar-benar pulih dari pengalamannya di pasar setan Gunung Lawu. Setiap kali ia menutup mata, kabut tebal yang membalut gunung itu seolah kembali mengepungnya. Suara desisan angin yang menggulung, langkah-langkah kaki yang tak tampak, dan bisikan halus yang datang dari kegelapan membuatnya terjaga di malam hari. Ketakutannya tidak pernah hilang, meski ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk yang harus dilupakan. Namun, ketakutannya semakin nyata ketika beberapa minggu kemudian, sesuatu yang jauh lebih menakutkan mulai terjadi. Malam tanpa bulan, Dimas kembali ke rumah orang tuanya di kota, mencoba untuk melupakan pengalaman mengerikan itu. Namun, malam itu, seperti malam-malam lainnya, saat ia terlelap, ia mendengar suara aneh. Berbeda dari biasa, kali ini suara itu datang dengan jelas dari luar rumah.
seperti suara langkah kaki yang berat menggesek tanah. Dalam keheningan malam yang pekat, langkah itu semakin dekat, semakin jelas. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Dimas mengintip dari balik tirai jendela, namun tak ada apa-apa. Hanya jalanan yang gelap dan kosong. Ia kembali ke tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi suara itu terus berlanjut, lebih keras, lebih dekat. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Dimas keluar dari rumah dan berjalan pelan menuju sumber suara itu. Ketika ia mendekati ujung gang, tiba-tiba suara itu berhenti. Tak ada yang bergerak, hanya udara yang dingin dan pekat. Namun, saat Dimas berbalik untuk kembali ke rumah, ia melihatnya. Sesosok bayangan hitam melintas di depan matanya, begitu cepat hingga ia tak sempat menghindar. Sosok itu hanya terlihat sekilas, namun ia tahu bahwa itu bukan manusia. Sosok itu melayang di udara, tak menyentuh tanah. Wajahnya pucat, tak terlihat jelas, seperti bayangan yang terseret kabut. Keringat dingin mengalir di tengkuk Dimas, dan instingnya berkata bahwa itu adalah salah satu penghuninya. Mereka yang terjebak di dalam dunia pasar setan. Perjalanan kembali ke Gunung Lawu, Dimas tahu bahwa ia harus kembali ke Gunung Lawu untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Mimpi-mimpinya yang mencekam, suara-suara yang selalu mengikutinya, dan rasa takut yang terus menggerogoti pikirannya, semuanya mengarah pada satu hal. Pasar setan belum selesai dengannya. Ia merasa terperangkap, seperti ada yang menariknya kembali ke tempat itu. Tempat yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Ia memutuskan untuk mendaki lagi. Kali ini seorang diri. Tidak ada yang tahu ia pergi. Dan Dimas bertekad untuk mengakhiri segala rasa takut ini, meski ia tahu itu berisiko. Saat tiba di base camp, suasana tampak tidak biasa. Pendaki-pendaki lain terlihat gelisah, berbicara pelan-pelan. Mereka memperingatkan Dimas agar tidak melanjutkan pendakian ke atas. Pasar setan sudah menunggu, kata seorang pendaki tua. Wajahnya serius. Jangan coba-coba, banyak yang hilang di sana. Dimas hanya mengangguk, tetapi hatinya sudah bulat. Ia tahu ia harus pergi, atau selamanya akan terperangkap dalam dunia yang sama sekali berbeda. Pasar setan menyambut kembali. Malam itu, Dimas mendaki dengan langkah mantap. Kabut mulai menyelimuti jalur pendakian, sama seperti yang ia alami sebelumnya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin tebal kabutnya, hingga pandangannya hanya terbatas beberapa langkah di depan. Begitu ia mencapai jalur yang lebih tinggi, ia melihatnya lagi. Cahaya samar yang mulai muncul dari kejauhan, tepat seperti yang ia lihat sebelumnya. Pasar setan itu muncul di hadapannya, lebih nyata daripada sebelumnya, seolah sudah menunggunya untuk kembali. Saat ia melangkah lebih dekat, ia merasakan hawa yang begitu berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi napasnya. Setiap langkahnya terasa semakin sulit, seolah tanah di bawah kakinya mulai menghisap energi dari tubuhnya. Suara ribut pasar yang semula hanya samar kini mulai terdengar jelas. Perdagangan, tawar-menawar, suara langkah kaki yang berat, dan tawa yang menyesakkan dada. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di tengah keramaian itu, Dimas melihat wajah-wajah yang sangat dikenal. Teman-temannya yang hilang, Yani, Rika, dan Andre. Mereka berdiri di antara kerumunan, namun mata mereka kosong. Mereka tidak tampak hidup, seperti tubuh-tubuh yang terjebak di antara dua dunia, berjalan tanpa arah, tanpa kesadaran. Dimas berlari menghampiri mereka, tetapi semakin ia dekat, semakin mereka menjauh. Setiap langkah mereka melangkah, mereka bergerak lebih jauh ke dalam pasar,
ke arah kegelapan yang lebih dalam. "Tolong!" teriak Dimas. Namun suara itu tertelan oleh keramaian pasar yang semakin memekakkan telinga. Kemudian Dimas mendengar suara yang begitu familiar. Suara pria tua yang pernah ia dengar di mimpinya. Suara yang sama yang memperingatkan mereka untuk tidak pergi. Pria itu muncul di depannya dengan wajahnya yang pucat dan tatapan yang tajam. "Kamu seharusnya tidak datang kembali," katanya dengan suara yang bergema dalam dada Dimas. "Mereka tidak bisa keluar, dan kamu pun akan menjadi bagian dari kami." Dimas berteriak dan mencoba melarikan diri, namun tubuhnya terasa kaku. Ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya, membuat setiap gerakannya tertahan. Saat ia berbalik, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang berkelebat di antara kerumunan, menyelimuti dirinya dengan gelap. "Jangan coba melawan," suara itu datang lagi, lebih keras, lebih mengerikan. "Mereka semua sudah menjadi bagian dari kami, dan kamu pun akan terjebak selamanya." Dimas merasa tubuhnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur, dan dalam detik-detik terakhir yang ia sadar, ia melihat Yani, Rika, dan Andre. Mereka semua menatapnya tanpa ekspresi, berjalan menuju pasar, tenggelam dalam kegelapan yang tiada habisnya. Akhirnya, tubuh Dimas jatuh ke tanah, tak bergerak. Matanya terpejam, dan kabut mengelilinginya, menyatu dengan tanah, dengan dunia yang lain. Pasar Setan telah menambahkan satu lagi pengunjung baru, seorang pendaki yang tak akan pernah bisa pulang. Peringatan yang terlambat. Keesokan harinya, sekelompok pendaki lain yang tiba di base camp bertanya tentang Dimas. Namun, tidak ada yang tahu. Tak ada yang melihatnya kembali. Beberapa orang yang berani melanjutkan pendakian mengaku merasakan hawa aneh di jalur menuju puncak. Mereka hanya mendengar suara samar dari kejauhan, suara langkah kaki yang berat, dan bisikan yang mengatakan, "Kamu sudah terlambat." Dan begitulah, cerita Pasar Setan di Gunung Lawu kembali menjadi legenda yang tak pernah bisa dilupakan. Mereka yang mencobanya, entah kembali atau hilang tanpa jejak, hanya menjadi bagian dari misteri yang terus hidup dalam kegelapan. Penyelidikan yang tak pernah selesai. Setelah hilangnya Dimas, kisah tentang Pasar Setan di Gunung Lawu segera menyebar. Para pendaki yang berani atau mungkin penasaran berusaha mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut tebal yang menyelimuti gunung itu. Beberapa dari mereka kembali dengan cerita yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya, sementara yang lain hilang tanpa jejak, seolah tertelan oleh gunung itu sendiri. Salah satu di antara mereka adalah Fajar, seorang mahasiswa yang merasa penasaran dengan misteri Gunung Lawu. Fajar mendengar banyak cerita tentang Pasar Setan dan Dimas, dan ia merasa ada yang belum selesai. Jika itu hanya legenda, pikirnya, kenapa begitu banyak orang hilang? Kenapa ada yang mengaku melihat pasar itu? Fajar merasa bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu ada di sana, di dalam pasar yang hanya muncul pada malam tertentu. Bersama temannya, Rina, yang memiliki keahlian dalam pendakian gunung, Fajar berangkat untuk melakukan penyelidikan. Mereka berdua berencana untuk mendaki gunung pada malam hari saat kabut tebal mulai muncul. Namun, mereka bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama. Mereka akan siap dengan peralatan lengkap dan mental yang lebih kuat. Malam yang menakutkan. Malam itu, ketika Fajar dan Rina sampai di jalur pendakian, kabut sudah mulai menyelimuti gunung. Suasana terasa sangat berbeda, lebih gelap, lebih berat, dan penuh dengan keheningan yang aneh. Hawa dingin yang menusuk tulang mengikutinya sepanjang jalan,
Dan meskipun mereka tahu bahwa cuaca di Gunung Lawu bisa berubah secara tiba-tiba, kali ini terasa jauh lebih mencekam. Semua suara alam seakan terhenti. Tidak ada suara burung malam, tidak ada suara angin yang berdesir di pepohonan. Sangat sunyi, ujar Rina dengan suara pelan, mencoba memecah ketegangan yang ada. Terlalu sunyi. Fajar hanya mengangguk, menekan perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di dalam dada. Mereka terus berjalan, mengikuti jejak pendakian yang tampak samar di bawah cahaya senter. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, semakin aneh perasaan yang mereka rasakan. Sebuah perasaan tercekik, seperti ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Fajar berhenti sejenak, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang tidak beres. Tapi tidak ada tanda-tanda bahaya. Yang ada hanya kabut yang semakin tebal seiring waktu. Kemudian, tanpa peringatan, suara itu datang. Suara langkah kaki yang berat, bukan dari arah mereka, tetapi dari belakang. Fajar menoleh cepat, namun tak ada apa-apa. Rina juga mendengarnya. Wajahnya menjadi pucat. Suara itu semakin dekat, semakin jelas. Seperti ada seseorang yang berjalan cepat, langkahnya berderap-derap, seolah mengejar mereka. Fajar, suara Rina terdengar gemetar. Ada yang mengikuti kita. Mereka berlari, namun langkah kaki itu semakin mendekat. Fajar menoleh sekali lagi, dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Bayangan hitam besar meluncur cepat di antara pepohonan, bergerak seperti angin kencang. Namun tak ada suara apapun selain derap langkah yang berat. Bayangan itu tampak seperti sosok tinggi besar, dengan wajah yang kabur, seperti hantu yang terbuat dari kabut itu sendiri. Rina terjatuh, dan Fajar menariknya untuk bangkit, berlari lebih cepat. Namun, semakin mereka berlari, semakin banyak bayangan yang muncul di sekitar mereka, seolah terperangkap dalam kabut. Dalam kekacauan itu, Fajar merasa seperti mereka tidak berjalan di jalur yang sama. Sekarang, jalur pendakian itu terasa asing, seperti jalur yang dibuat oleh tangan tak terlihat yang memanipulasi realitas di sekitar mereka. Pasar setan yang tak terlihat oleh mata biasa. Akhirnya, setelah berlari dalam ketakutan yang mendalam, Fajar dan Rina tiba di tempat yang aneh. Sebuah ruang terbuka di tengah hutan yang gelap, penuh dengan cahaya terang yang datang entah dari mana. Mereka berdiri di tengah sebuah pasar yang penuh dengan keramaian, namun suara pasar itu tak terdengar jelas. Mereka hanya bisa melihat orang-orang yang bergerak seperti hantu, wajah-wajah yang tertutup bayangan, dan barang-barang yang tampak seperti benda-benda tua yang sudah lama usang. Fajar menggenggam tangan Rina dengan erat. Ini pasar yang Dimas ceritakan, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Di sekeliling mereka, sosok-sosok yang tak tampak hidup berjalan dengan langkah lambat. Mereka seakan tidak mengindahkan Fajar dan Rina, melanjutkan kegiatan mereka masing-masing. Ada seorang wanita tua yang duduk di dekat gerobak, menawarkan barang-barang aneh yang tampaknya terbuat dari tulang manusia. Di sebelahnya, seorang pria muda menjual buah-buahan yang tampak busuk, namun tidak ada yang berani menyentuhnya. Tiba-tiba, sosok seorang pria tua muncul di depan mereka, mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang dipenuhi keriput dalam bayangan yang gelap. "Selamat datang," katanya dengan senyuman yang tidak wajar, memperlihatkan gigi-gigi panjang yang mencuat dari mulutnya. "Apakah kalian sudah siap untuk menjadi bagian dari pasar ini?" Fajar dan Rina mundur, namun langkah mereka terhenti ketika sosok itu tiba-tiba menghilang, bergeser ke tempat lain dalam sekejap mata.
Semua di pasar itu seperti bergerak begitu cepat tanpa suara. Bayangan-bayangan yang kabur mulai bergerak mengelilingi mereka, menyelimuti, dan menutup jalan keluar. "Kita harus keluar dari sini," bisik Fajar, suaranya parau, tapi tubuhnya terikat oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, dari kegelapan di ujung pasar, muncul sosok yang sangat familiar. Dimas. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah-olah ia bukan lagi manusia. Ia berjalan mendekat, namun setiap langkahnya terasa seperti langkah hantu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. "Kalian tidak bisa keluar," katanya dengan suara yang kosong, namun terdengar jelas di telinga mereka. "Kalian sudah menjadi bagian dari pasar ini." Fajar dan Rina mencoba melarikan diri, namun semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terjebak. Mereka berputar-putar, melewati tenda-tenda yang sama, melewati pedagang yang sama, namun tidak pernah mencapai ujung pasar. Kabut semakin tebal, dan semakin lama, suara-suara yang tak tampak semakin keras. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah tanah di bawah kaki mereka menghisap semua energi yang ada. Malam yang tak berujung. Tanpa mereka sadari, waktu di pasar setan berjalan berbeda. Ketika mereka mencoba keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, ke pasar yang sama. Orang-orang di sekitar mereka mulai terlihat lebih mengerikan. Beberapa sosok memiliki wajah yang mengerut, berubah menjadi bentuk yang tak bisa dikenali, sementara yang lainnya berwajah seperti mayat hidup, dengan kulit yang terkelupas dan mata yang tidak pernah berkedip. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam terperangkap, Fajar dan Rina terjatuh ke tanah, kelelahan. Mereka tak bisa bergerak lagi. Di depan mereka, bayangan besar muncul. Itu adalah sosok yang mereka takutkan. Sosok itu melangkah perlahan menuju mereka, membawa kegelapan yang semakin pekat. Saat sosok itu datang, mereka tahu pasar setan telah menunggu mereka. Dimas, yang kini terlihat seperti sosok tanpa jiwa, memandang mereka tanpa ekspresi. "Selamat datang," katanya dengan suara yang sangat seram. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Kalian akan tinggal di sini selamanya." Dalam sekejap, bayangan itu menyelimuti mereka, menenggelamkan mereka dalam kegelapan yang tak terhingga. Pasar setan itu pun kembali sepi, menunggu pengunjung baru yang datang untuk mengisi tempat yang telah kosong. Keabadian dalam kegelapan. Fajar dan Rina tergeletak di tanah yang dingin. Tubuh mereka seperti beku, seolah terperangkap dalam kekosongan waktu. Meskipun mereka merasa seperti terjaga, sekeliling mereka hanyalah kegelapan yang tak berujung. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya ruang kosong yang berputar perlahan. Seperti mereka terperangkap di dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa mereka bangun. Ketika mereka mencoba bergerak, tubuh mereka terasa kaku dan berat. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbicara, meskipun pikiran mereka penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Semua yang mereka rasakan hanyalah keheningan mencekam yang mengelilingi mereka. Lalu, tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suara langkah kaki yang berat, seperti suara derap kaki yang datang dari jauh, namun semakin mendekat, semakin dekat, dan semakin mengerikan. Suara itu tidak tampak dari arah manapun, namun terdengar jelas dalam kepala mereka. Seakan tubuh mereka sendiri yang mengeluarkan suara itu. Fajar, Rina. Suara itu terdengar semakin dekat. "Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan pulang." Mereka berdua merasakan tubuh mereka dipaksa untuk berdiri. Tangan mereka terangkat tanpa daya, dan mereka dipaksa untuk berjalan ke dalam pasar yang sama sekali berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya.
Pasar yang kini tampak seperti sebuah dunia yang terbalik, penuh dengan sosok-sosok yang tidak bisa dikenali. Wajah yang berubah-ubah dengan cepat, seakan seperti mimpi buruk yang terus berganti bentuk. Di tengah pasar, mereka melihat Dimas berdiri diam seperti patung. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali, bukan karena hancur atau terluka, tetapi karena tidak ada ekspresi lagi. Matanya kosong, tak hidup. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka tanpa bergerak. Dia tidak bisa kembali. Suara Dimas terdengar, tapi tidak keluar dari mulutnya. Itu datang dari dalam kepala mereka, seperti bisikan yang menggerogoti pikiran mereka. Kami semua sudah terperangkap di sini. Kami adalah bagian dari pasar ini, dan kalian juga akan menjadi seperti kami. Fajar dan Rina mencoba berteriak, namun suara mereka tertahan. Mereka tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuh mereka kini terkontrol oleh kekuatan yang lebih besar, seperti sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari sekadar roh atau hantu. Suasana pasar itu berubah menjadi semakin menakutkan. Pedagang yang tadinya tampak seperti manusia biasa, kini mulai menunjukkan wujud asli mereka. Wajah-wajah yang terbelah, dengan mata yang mengeluarkan cahaya merah, mulut yang dipenuhi taring tajam, dan kulit yang terkelupas hingga terlihat daging dan tulang. Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di depan mereka. Sosok tinggi besar dengan wajah yang penuh dengan luka dan darah yang menetes. Fajar dan Rina terjatuh. Ketakutan yang memuncak membuat mereka tak bisa bergerak. Bayangan itu melangkah lebih dekat, dan Fajar bisa merasakan hawa dingin yang tajam menyentuh kulitnya. Jangan coba melawan. Suara itu terdengar seperti gema yang datang dari segala penjuru. Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Fajar mencoba melihat Rina, tapi wajah temannya kini berubah menjadi pucat dan kosong. Matanya tidak bergerak, tidak berkedip, seperti ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Perlahan, Rina mengangkat tangannya, dan wajahnya mulai tersenyum lebar. Senyum yang tidak manusiawi, senyum yang penuh dengan kegilaan dan kehancuran. Tiba-tiba, dari mulut Rina keluar suara yang bukan miliknya. Suara seperti desisan, seperti suara ratusan suara yang berbicara serentak. Selamat datang, suara itu berkata, tidak hanya dari mulut Rina, tetapi juga dari tubuhnya yang kini bergerak dengan cara yang tidak wajar. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan pulang. Pasar ini adalah dunia kalian sekarang. Fajar berteriak, berusaha melawan, tapi tubuhnya terikat oleh kekuatan yang sangat kuat. Tanpa disadari, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, seperti ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Ia merasa seperti ada kekuatan lain yang memasuki dirinya, merasuki jiwanya, mengambil alih pikirannya. Ini adalah awal dari perjalanan kalian. Suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih mendalam. Di sini, di pasar setan, tidak ada yang bisa mati, tidak ada yang bisa pergi. Kalian akan terjebak selamanya, menjadi bagian dari kami. Semua sosok di pasar itu mendekat, bergerak seperti bayangan yang tak bisa disentuh, seakan mereka berada di luar dunia yang nyata. Fajar merasakan tubuhnya mulai terlepas dari kehendaknya, gerakannya tidak lagi miliknya. Ia bergerak seperti boneka, mengikuti perintah yang tidak bisa ia lawan, terperangkap dalam keabadian. Beberapa detik berlalu, namun bagi Fajar, itu seperti berabad-abad. Rina, yang kini tubuhnya sudah sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan gelap itu, mengangkat tangannya ke udara, dan di belakangnya, sosok-sosok lain mulai muncul. Mereka semua berdiri dalam formasi yang sempurna.
seperti sekelompok bayangan yang terikat oleh takdir yang sama. Wajah mereka kabur, tetapi Fajar bisa melihat mata mereka yang kosong, yang penuh dengan kebingungan dan penderitaan. "Kalian tidak bisa lari," Rina berkata dengan suara yang kini terdengar seram, tak lagi seperti suara temannya. "Kami semua sudah menjadi bagian dari pasar ini. Kalian akan tetap di sini selamanya, terperangkap dalam kegelapan ini, terjebak di dalam waktu yang tak berujung." Fajar merasa tubuhnya mulai menghilang, seperti menyatu dengan tanah, dengan kabut yang mulai menguasai seluruh tubuhnya. Ia merasakan jiwanya terpisah dari tubuhnya, diseret ke dalam kekosongan yang tidak bisa dimengerti. Dunia yang ada di sekitarnya semakin gelap, dan ia tahu dengan pasti bahwa ia tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan pulang. Ketika sosok-sosok itu semakin mendekat, Fajar merasa seakan dirinya terjatuh ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam, tanpa dasar, tanpa akhir. Suara-suara itu bergema dalam kepalanya, berputar-putar seperti angin ribut, menghancurkan segala pikiran yang masih ada. Dan pada saat itu, tubuh Fajar sepenuhnya lenyap. Tidak ada yang tersisa selain bayangannya yang tergantung di udara, terperangkap dalam pasar setan yang tiada akhir. Pasar yang menunggu. Pagi berikutnya, gunung itu kembali tenang. Di base camp, para pendaki yang baru datang hanya melihat kabut tebal yang menggulung, menghilangkan jejak-jejak kaki yang ada. Namun, mereka tidak tahu bahwa pasar setan telah menambah 2 penghuni baru. Setiap malam, kabut di Gunung Lawu semakin tebal. Mereka yang penasaran dan berani mendaki akan selalu mendengar suara langkah kaki yang berat dan bisikan lembut, seperti undangan untuk masuk ke dalam pasar yang tak terlihat oleh mata biasa. Bagi mereka yang cukup berani untuk menantang, pasar setan menunggu dengan janji yang mengerikan bahwa tidak ada yang bisa kembali setelah melangkah ke dalamnya. Dan pasar setan itu terus berdiri, menunggu mereka yang tak tahu batasan, yang terlalu ingin tahu, yang terlalu berani untuk mengisi kekosongan yang tidak akan pernah terisi. Ritual yang tak terpahami sebelum Fajar sepenuhnya menghilang, sebelum tubuh dan jiwanya benar-benar terserap oleh kegelapan pasar setan. Ada satu hal yang ia rasakan, sebuah suara dalam dirinya yang sangat asing, namun juga akrab, seperti suara yang selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk berbicara, untuk memerintah. "Selamat datang di dunia kami," bisikan itu datang dengan getaran dingin, meresap ke dalam otaknya. "Kalian yang mencari, yang berani melangkah lebih jauh, akan menjadi bagian dari kami. Kalian akan menemani kami selamanya, berjalan di antara kabut, menyaksikan perdagangan yang tak berujung." Sebelum ia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, tubuhnya terlempar ke dalam sebuah pusaran hitam. Seluruh dunia terbalik. Tidak ada lagi pasar, tidak ada lagi kabut, hanya kegelapan yang menggulung semuanya. Tanpa rasa atau bentuk, Fajar merasa seperti ia hanyalah sebuah bayangan yang tak berwujud, terkunci dalam dimensi yang tidak terdefinisi. Namun, tak lama setelah itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Di dalam kegelapan yang pekat, Fajar mendengar sebuah suara yang tak asing. Suara itu seperti deru nafas yang dalam, berusaha menariknya keluar dari kekosongan. Fajar mencoba bergerak, meskipun tubuhnya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya terkunci rapat, seakan ada kekuatan yang menahan kata-katanya agar tidak keluar. Ketika Fajar akhirnya bisa membuka matanya, ia melihat bayangan samar di depan matanya. Bayangan itu tumbuh semakin besar, semakin jelas,
Sebuah sosok tinggi besar yang tampak terbuat dari kabut dan kegelapan. Wajahnya kabur, tapi ada sesuatu yang sangat jahat dalam tatapan matanya. Suara itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. "Ini adalah tempatmu sekarang. Ini adalah takdirmu." Suara itu bergema di seluruh tubuh Fajar, seolah-olah berasal dari dalam dirinya sendiri. Dalam detik berikutnya, Fajar merasa tubuhnya mulai bergerak lagi, terkontrol oleh kekuatan yang jauh lebih kuat daripada apapun yang bisa ia lawan. Ia merasa dirinya berjalan tanpa mampu mengendalikan langkahnya. Ketika ia menoleh, ia melihat Rina berdiri di sampingnya. Namun wajahnya kosong, tak mengenali dirinya. Matanya kosong, wajahnya hampa, seolah tak lagi memiliki kehidupan. Ia juga berjalan tanpa tujuan, seakan tubuhnya sudah diprogram untuk terus melangkah dalam kehampaan ini. Mereka berjalan lebih jauh, memasuki ruang yang lebih gelap dan penuh dengan kabut. Tidak ada suara, hanya derap langkah mereka yang bergema, disertai dengan bisikan-bisikan tak jelas dari segala arah. Lalu, di depan mereka muncul sebuah pintu besar. Pintu yang terbuat dari batu hitam yang licin, dipenuhi simbol-simbol aneh yang bergerak seakan hidup. Fajar dan Rina, meski terikat dalam keadaan yang aneh, melangkah mendekat. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Mereka berdua melangkah masuk, dan di dalamnya mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Ritual yang tak bisa dihentikan. Di dalam ruang gelap itu terdapat sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan cahaya redup dari obor-obor yang menyala di sudut-sudut. Namun, meskipun ada cahaya, suasananya terasa sangat gelap dan suram. Di tengah ruangan ada sebuah altar besar yang dikelilingi oleh berbagai benda yang tampak seperti peninggalan dari zaman kuno, tulang-tulang manusia yang tergeletak berserakan, lilin-lilin besar yang membara dengan api hitam, dan simbol-simbol tak terbaca yang terpahat di dinding. Di atas altar ada sesosok makhluk besar yang terbungkus dalam jubah hitam. Wajahnya tak tampak, namun tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat, penuh dengan kebencian dan kegelapan. Di sekeliling altar ada banyak sosok lainnya. Mereka adalah para pendaki yang hilang, orang-orang yang pernah datang ke gunung ini dengan harapan yang sama, untuk menaklukkan pasar setan. Kini mereka hanya tinggal hampa, tubuh mereka kaku dan diam, seperti patung hidup yang terjebak dalam waktu yang tak pernah bergerak. "Selamat datang, anak-anak," suara makhluk itu terdengar, begitu berat dan dalam, seolah berasal dari dasar bumi. "Kalian telah memilih untuk menjadi bagian dari kami. Kalian telah melangkah ke dalam dunia ini, dan sekarang kalian akan melihat bagaimana pasar kami beroperasi." Sebelum Fajar dan Rina bisa merespon, mereka merasakan tubuh mereka tertarik maju, seperti ada kekuatan yang menarik mereka. Rina mencoba berteriak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok-sosok di sekitar mereka mulai bergerak, tak lagi terjebak dalam kekosongan. Mereka mulai berjalan, mengambil posisi di sekitar altar, seakan mengelilingi mereka. Makhluk besar di altar itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba seluruh ruang itu berubah. Dinding-dindingnya mulai bergerak, mengubah bentuknya, menyusuri jalan tak terlihat. Semua benda yang ada di ruangan itu mulai bergerak. Tulang-tulang yang tergeletak di lantai mulai bergerak sendiri, bergulung-gulung, seakan hidup, membentuk pola yang semakin besar, semakin rumit. "Ini adalah ritual kami," suara makhluk itu kembali terdengar. "Kami memberi mereka yang terpilih kesempatan untuk berdagang. Namun,
Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Semua yang memasuki pasar kami akan menjadi bagian dari kami. Mereka akan berjalan bersama kami, mencari mereka yang lain untuk bergabung. Puncak ketakutan. Pada saat itu, Fajar merasakan tubuhnya bergetar hebat. Sebuah kekuatan yang sangat besar mulai menariknya ke altar, seakan ia tidak bisa menahan diri. Di atas altar ada sebuah lingkaran besar yang terbuat dari darah kering, dan di tengahnya terdapat sebuah objek mengerikan, sebuah cermin besar yang terbuat dari kaca hitam yang berkilau, namun tampak sangat tajam, hampir memantulkan bayangan yang bukan milik siapapun yang melihatnya. Pandangi dirimu sendiri, suara itu berkata dengan tajam. Lihatlah siapa kalian sebenarnya. Fajar dan Rina dipaksa untuk melihat ke dalam cermin itu. Saat mereka menatap bayangan diri mereka, yang mereka lihat bukanlah wajah mereka yang sebenarnya. Mereka melihat diri mereka sendiri, tetapi wajah mereka tampak hancur, dipenuhi oleh luka-luka mengerikan yang mengeluarkan darah hitam. Mata mereka kosong, tanpa jiwa. Mereka bukan lagi manusia. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Mereka adalah bagian dari pasar setan yang tidak akan pernah bisa pergi. Tiba-tiba, Fajar merasakan ada sesuatu yang sangat kuat menyedot jiwanya. Ia merasakan tubuhnya menghilang, tak lagi terasa berat atau nyata. Rina pun tampak sama. Wajahnya yang kosong menyatu dengan kegelapan, dan keduanya mulai melayang di udara, menuju tempat yang jauh lebih dalam. Makhluk besar di altar tertawa, suara itu menggema di seluruh ruangan, seolah mengisi setiap sudut dengan gelak tawa yang penuh kehancuran. "Selamat datang kembali anak-anak," kata makhluk itu dengan suara penuh kebencian. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada yang bisa keluar. Kami semua akan tetap di sini selamanya." Pasar setan terus berputar, tak pernah berhenti. Mereka yang datang dan terjebak di dalamnya akan selamanya terperangkap dalam dunia kegelapan yang tak berujung. Wajah mereka yang dahulu hidup kini hilang, menjadi bagian dari pasar yang terkutuk, mencari korban baru untuk menggantikan mereka yang sudah ada. Dan begitu, pasar setan di Gunung Lawu terus menunggu, menanti pengunjung baru yang cukup berani untuk menginjakkan kaki di sana. Mereka yang terlalu penasaran untuk melihat apa yang ada di balik kabut dan malam yang gelap. Pasar setan tidak akan pernah berhenti berjalan. Ketika Fajar dan Rina akhirnya sepenuhnya terperangkap dalam dunia pasar setan, mereka merasa seperti tubuh mereka hilang dalam kekosongan yang tak terukur. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, sebuah sensasi bahwa mereka telah melewati batasan dunia yang mereka kenal. Mereka tidak lagi berada di tempat yang nyata, tetapi di sebuah dimensi yang diciptakan oleh kegelapan dan ketakutan. Namun, tubuh mereka masih bisa merasakan, masih bisa melihat. Mereka bisa merasakan kabut dingin yang merayap di kulit mereka, mengiris hingga ke tulang. Mereka bisa merasakan udara yang sangat berat, seperti ada ribuan tangan tak terlihat yang menekan dada mereka. Setiap napas terasa tercekik, seolah mereka terperangkap dalam lautan kegelapan yang terus membengkak. Rina mencoba berteriak, namun mulutnya terkunci. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Seakan suara itu telah dilarang untuk mengalir. Ia menoleh ke arah Fajar, tetapi wajah temannya sudah berubah. Mata Fajar tampak kosong, tidak mengenalinya lagi. Rina merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menguasai tubuh Fajar, sesuatu yang lebih dari sekadar arwah atau roh jahat, sebuah kekuatan purba yang tak bisa dibendung. Fajar berdiri diam, tubuhnya terhuyung sedikit, dan matanya menatap kosong ke depan. Namun,
Ketika matanya bertemu dengan mata Rina, ada sesuatu yang berbeda. Rina melihat bayangan yang bergerak di belakang mata Fajar, sesuatu yang gelap, yang merayap, seolah ingin keluar. Itu adalah wajah, tapi wajah yang bukan milik Fajar. Wajah yang kabur, wajah yang dipenuhi dengan luka-luka mengerikan, wajah yang bergerak seiring dengan mata Fajar. Rina, suara Fajar terdengar serak dan berat. Jangan lihat aku, jangan biarkan mereka masuk ke dalam dirimu. Rina merasa keringat dingin merayap di seluruh tubuhnya. Ia mundur sedikit, ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah tidak mau bergerak. Ada kekuatan yang mengikat tubuhnya, menahannya agar tidak bisa melangkah. Ia merasa seolah-olah kaki dan tubuhnya sudah menjadi bagian dari tanah, tak bisa bergerak, tak bisa lari. Dan di saat itu, suara-suara itu mulai terdengar, bisikan yang datang dari semua arah. Suara-suara yang bercampur aduk, seperti ratusan jiwa yang berteriak dalam penderitaan yang tak berujung. Mereka berteriak meminta tolong, berbisik dengan suara yang tidak bisa dipahami. Namun ada satu hal yang jelas, semua suara itu penuh dengan ketakutan. Selamat datang di Pasar Setan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dalam, seolah berasal dari dalam tanah, dari kedalaman gunung itu sendiri. Rina menoleh, dan di depan mereka sebuah bayangan besar muncul. Itu adalah sosok yang sudah mereka lihat sebelumnya. Makhluk besar yang berdiri di atas altar. Namun kali ini sosok itu bukan hanya tampak besar, melainkan raksasa, menjulang tinggi di atas mereka, hampir memenuhi seluruh langit. Wajah makhluk itu mengerikan, penuh dengan luka yang menganga, dengan mata yang menyala seperti bara api, menatap mereka tanpa henti. "Kalian sekarang bagian dari kami," makhluk itu berkata. Namun suara itu tidak keluar dari mulutnya. Suara itu berasal dari dalam kepala mereka, dari seluruh tubuh mereka, dari dunia ini yang semakin memudar. "Kalian akan berjalan bersama kami. Kalian akan berdagang bersama kami. Kalian adalah bagian dari kami selamanya." Penyiksaan tanpa henti. Makhluk itu bergerak, dan seketika itu juga Rina merasakan tubuhnya ditarik maju. Ia tidak bisa melawan. Jauh di dalam dirinya ada perasaan tak terhindarkan, perasaan bahwa tubuhnya sudah tidak lagi miliknya. Rina merasa seperti ia hanyalah sebuah boneka yang ditarik oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa ia lawan. Sekitar mereka, sosok-sosok yang dahulu pendaki kini berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Mereka tidak lagi tampak seperti manusia. Wajah mereka hancur, mata mereka melorot, kulit mereka terkelupas, dan tubuh mereka berjalan dengan cara yang tidak wajar, seperti tidak memiliki tulang. Mereka bergerak seperti robot yang patah, namun seakan masih berfungsi. "Jangan takut," bisikan itu terdengar di telinga Rina. "Ini adalah bagian dari kontrak kalian. Kalian akan melayani kami. Kalian akan berjalan di antara kami, membawa mereka yang baru ke sini." Rina melihat Fajar, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa dari Fajar. Matanya yang dulu penuh kehidupan kini kosong, matanya yang kini hanya mencerminkan bayangan kegelapan. Tiba-tiba, tubuh Fajar bergerak tanpa kendali. Matanya berubah menjadi merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan berasal dari dirinya. Tidak ada yang bisa keluar. Suara itu datang dengan sangat dalam, seolah berasal dari dalam batu-batu gunung itu. "Kalian akan melayani pasar ini. Kalian adalah barang dagangan kami, dan tak ada jalan keluar. Kalian adalah bagian dari kami,
dan kami akan mencari lebih banyak lagi. Rina merasa tubuhnya semakin lemah, semakin hilang kendali. Ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa sakit. Sebuah kekosongan yang menelan seluruh dirinya. Kekuatan gelap itu menyusup ke dalam pikirannya, merusak setiap keinginan untuk melawan. Tanpa ia sadari, mulutnya mulai mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Semua ini tidak nyata, pikir Rina. Ini adalah mimpi buruk, ini adalah kebohongan. Namun saat itu, sebuah tangan besar yang terbuat dari kabut gelap meraih tubuhnya dan menariknya ke dalam bayangan. Rina terhisap ke dalam ruang yang lebih dalam, jauh dari fajar, jauh dari cahaya, jauh dari harapan. Suasana semakin suram, dan semakin lama, semakin berat untuk bernafas. Kegelapan yang tak terlihat. Rina merasa jiwanya semakin terpisah dari tubuhnya. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari dunia itu, sebuah dunia yang dihuni oleh sosok-sosok tanpa identitas, tanpa masa depan, tanpa harapan. Setiap kali ia mencoba untuk mengingat siapa dirinya, sosok-sosok di sekitarnya mengulangi kalimat yang sama. Kami semua adalah bagian dari pasar ini. Kami tidak bisa keluar. Tiba-tiba, dari kedalaman yang lebih jauh, sebuah suara yang sangat berat terdengar. Selamat datang. Suara itu menggelegar, menembus setiap sudut ruang kegelapan. Kalian akan tetap bersama kami. Tidak ada yang bisa pergi. Kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Pada saat itu, Rina melihat sosok besar yang mendekat. Makhluk itu tampak seperti menggerus segala harapan yang tersisa dalam dirinya. Semua yang ada di sekitar Rina kini menjadi bagian dari kekosongan itu. Kegelapan merayap, menutupi segalanya, dan Rina tahu ia tak akan pernah bisa keluar dari pasar setan ini. Tidak ada yang bisa kembali. Di dalam kegelapan yang mencekam, Rina merasakan dirinya semakin tenggelam. Bukan hanya tubuhnya yang terasa seperti menghilang, tetapi juga kesadarannya. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, seolah waktu di pasar setan berjalan dalam siklus yang tak pernah berakhir. Di dalamnya, suara-suara tak kasat mata berbisik tanpa henti, meresap ke dalam pikirannya, menghancurkan setiap jejak kesadarannya. Makhluk-makhluk yang berputar di sekitar altar semakin banyak. Mereka tampak seperti orang-orang yang dulunya hidup, pendaki yang pernah datang dengan harapan untuk menaklukkan Gunung Lawu, atau orang-orang yang memiliki rasa penasaran yang terlalu besar. Namun kini, mereka semua hanyalah bayangan hantu yang terjebak dalam pasar ini. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, seperti boneka yang tak lagi punya jiwa. Setiap langkah mereka menyisakan suara seretan yang menggema, seperti langkah mayat yang terperangkap dalam kehampaan. Rina merasa tubuhnya terjerat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya bergerak tanpa kendali, dipaksa mengikuti irama pasar yang mengerikan ini. Dalam kegelapan, ia bisa melihat bayangan yang mulai terbentuk di sekitar mereka. Sosok-sosok tinggi dengan kulit yang mengelupas, wajah yang penuh dengan luka menganga, serta tangan yang memanjang dengan jari-jari yang menyerupai cakar. Mereka bergerak pelan, namun dengan gerakan yang terkoordinasi, seperti mereka telah melayani pasar ini sejak ribuan tahun yang lalu. Perdagangan jiwa. Selamat datang kembali, Rina. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dalam, lebih gelap. Kalian kini telah menjadi bagian dari kami. Tak ada lagi jalan pulang. Tak ada lagi dunia yang kalian kenal. Rina merasa tubuhnya semakin lelah. Hampir tak ada kekuatan tersisa dalam dirinya. Setiap napas yang diambil terasa seperti tersedak,
dan jantungnya berdegup lebih kencang seiring dengan suara langkah kaki yang semakin dekat. Perdagangan jiwa dimulai, suara itu bergaung, menggetarkan seluruh tubuhnya. Dunia ini adalah pasar tempat setiap jiwa diperdagangkan. Kalian akan berputar dalam lingkaran ini selamanya. Tidak ada yang pernah keluar, tidak ada yang akan menolongmu. Tiba-tiba, Rina melihatnya, sosok yang selalu mengawasi mereka, makhluk yang terbungkus dalam jubah hitam. Kini wujudnya semakin jelas, menakutkan. Sosok itu tidak hanya besar, tetapi sepertinya tubuhnya sendiri terbuat dari kabut pekat yang bergerak, mengalir seperti cairan kental. Wajahnya tetap tersembunyi, tetapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar ketakutan terhadap wajahnya. Rasanya seperti ia bisa merasakan segala pikiran Rina, mengintip kedalaman hatinya, menggali setiap rasa takut dan penyesalan yang terkubur. Sosok itu melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya, udara terasa semakin berat, seolah-olah ruang di sekitar mereka mengencang, semakin mengepung. Ini adalah takdirmu. Suara itu bergema lagi, menembus dinding kegelapan, dan tak ada yang bisa membebaskanmu. Makhluk itu mengangkat tangan, dan seketika itu juga seluruh pasar itu berguncang. Kabut gelap yang mengelilingi mereka mengangkat dirinya ke udara, melingkupi setiap tubuh yang terperangkap di dalam pasar itu. Para pendaki yang sudah lama terjebak di dalam pasar mulai bergerak dengan gerakan yang sangat teratur, seperti mereka telah dilatih oleh kekuatan yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dimengerti. Penghuni pasar yang tak terlihat. Rina terperangkap dalam pandangan makhluk itu. Saat matanya menatap Rina, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, seperti sesuatu yang menghisap seluruh keberadaannya, menariknya ke dalam jurang yang lebih dalam, lebih gelap. Matanya menjadi kabur, pandangannya mulai terfokus pada sebuah bayangan yang muncul di tengah pasar. Sebuah layar gelap yang tampak seperti jendela ke dunia lain. Di dalam jendela itu ada wajah-wajah yang terdistorsi, wajah-wajah orang yang sebelumnya telah terjebak, orang yang telah menjadi bagian dari pasar ini. Mereka berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Wajah mereka terbalik, menggelepar di dalam kegelapan, mencoba melarikan diri dari tempat itu, namun tidak bisa. Mereka hanya bisa menatap Rina, memberi isyarat, meminta agar Rina tidak ikut terjebak dalam nasib yang sama. Namun, di balik wajah mereka, ada keputusasaan yang tak terungkapkan, sebuah pengingat bahwa tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Dan tiba-tiba, suara itu muncul lagi, lebih mendalam dan lebih menakutkan. Mereka sudah lama terlupakan. Mereka adalah bagian dari perdagangan jiwa yang terus berputar. Tidak ada yang bisa keluar. Kalian akan menjadi bagian dari pasar ini, dan waktu akan menghapus semua kenangan tentang siapa kalian sebenarnya. Ritual yang terus berjalan. Sosok besar itu mendekat lagi. Rina merasakan tubuhnya semakin lemah, semakin hilang kendali. Ia tahu, semakin lama ia berada di dalam pasar ini, semakin sulit untuk mengingat siapa dirinya dan apa yang telah terjadi. Wajah-wajah yang ada di sekelilingnya, sosok-sosok yang dulu manusia, mulai menjadi bagian dari pasar itu. Mereka tidak lagi mengenal siapa mereka. Mereka tidak lagi mengingat siapa mereka sebelum terjebak di sini. Tiba-tiba, dalam bayangan gelap, Rina melihat Fajar lagi. Tetapi bukan Fajar yang dulu ia kenal. Wajah Fajar kini tampak terdistorsi, penuh dengan darah yang mengalir dari mata dan mulutnya.
Tubuhnya tampak terbelah dengan bagian tubuh yang bergerak sendiri, tak lagi mengikuti kehendak manusia. Fajar, suara Rina terdengar lirih, seolah suara itu tersedot oleh kegelapan yang semakin menelan mereka. Fajar menoleh padanya, namun matanya yang hampa hanya memandang kosong. Tidak ada lagi yang tersisa di sana. Ia hanya bagian dari pasar ini, satu jiwa yang telah terperangkap selamanya. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, altar besar yang ada di tengah pasar itu mulai bergerak. Batu-batu yang menumpuk di atasnya bergeser, membuka jalan menuju sebuah pintu gelap yang terbuat dari bayangan itu sendiri. Dari dalam pintu itu ada suara-suara yang terdengar, teriakan-teriakan yang dipenuhi dengan penderitaan, suara yang tidak bisa dijelaskan, namun cukup jelas untuk membuat tubuh Rina menggigil. Pintu itu membuka lebih lebar, dan dari dalamnya muncul ribuan sosok yang mengapung, bergerak seperti arus kabut. Mereka semua adalah bagian dari pasar ini, terjebak selamanya dalam siklus yang tak berujung. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terhukum, yang tidak pernah dapat melarikan diri. Perdagangan jiwa tidak pernah berhenti. Suara itu kembali terdengar di seluruh pasar. Setiap jiwa yang datang akan digantikan oleh jiwa lainnya. Tak ada yang bisa keluar, tak ada yang bisa mengubah takdir. Rina merasa tubuhnya terangkat, seakan ia juga menjadi bagian dari kabut itu. Tubuhnya melayang, tak lagi terasa seperti miliknya, dan ia tahu ia tidak akan bisa kembali. Tak ada jalan keluar dari pasar ini. Ia telah menjadi bagian dari mereka, satu dari banyak jiwa yang terjebak dalam lingkaran perdagangan yang tak berkesudahan. Setiap kali seseorang memasuki Gunung Lawu, pasar setan menunggu. Mereka yang penasaran akan menghirup udara yang lebih dingin, mendengar suara yang lebih dalam, dan menyadari bahwa sekali mereka melangkah ke dalam pasar ini, mereka akan kehilangan segala yang pernah mereka kenal. Menjadi bagian dari pasar, Rina merasakan tubuhnya terjatuh lebih dalam ke dalam kegelapan, seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Rasanya tidak ada tanah di bawahnya, tidak ada langit di atasnya, hanya kehampaan yang menggulung tubuhnya, membawa pikirannya semakin jauh dari kenyataan. Suara-suara semakin jauh, seperti gema yang terperangkap dalam ruang yang tak terhingga. Semua yang ada di dalam dirinya mulai menghilang, bersatu dengan kegelapan yang mengelilinginya. Di dalam kehampaan itu, ia merasakan kesadaran yang hilang, lalu kembali lagi, terombang-ambing antara dunia nyata dan dunia yang jauh lebih gelap. Rina mulai melihat gambaran-gambaran samar yang melintas di depannya. Wajah-wajah yang terdistorsi, tubuh-tubuh yang mengapung dengan ekspresi kosong, tangan-tangan yang meraih, mencoba menariknya lebih dalam. Semuanya tampak familiar. Mereka adalah pendaki lain yang pernah datang ke Gunung Lawu. Mereka semua telah terperangkap di sini seperti dirinya, menjadi bagian dari pasar yang tak pernah berhenti. Rina merasakan keputusasaan yang menghimpit dadanya. Tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa kembali ke dunia nyata. Semua yang terperangkap dalam pasar setan ini akan menjadi bagian dari perputaran tanpa akhir, menjadi barang dagangan yang tak pernah terjual. Jiwa yang terus dicari oleh makhluk-makhluk kegelapan itu terperangkap dalam dimensi yang tidak pernah selesai. Tak ada yang pernah meninggalkan tempat ini. Suara pemilik pasar kembali terdengar dalam pikirannya, seperti bisikan yang datang dari seluruh penjuru kegelapan. Semua yang datang akan menjadi bagian dari kami, menghadap takdir. Dengan satu gerakan cepat, tubuh Rina terbanting ke lantai batu yang dingin, membuatnya terengah-engah. Ia membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Kali ini,
Ia berada di dalam ruang yang lebih gelap, lebih besar, seolah-olah ruang itu tidak berujung. Setiap sudutnya dipenuhi oleh bayangan gelap yang mengambang, seperti hantu-hantu yang terjebak dalam dimensi ini. Pemilik pasar, sosok besar yang terbuat dari kabut hitam, berdiri di depan Rina, matanya menyala merah, menembus segala kegelapan. Wajahnya tetap tersembunyi dalam selubung bayangan, namun suara berat itu kembali menggetarkan sekeliling mereka. "Apakah kamu sudah siap untuk menghadap takdirmu?" Suara itu mengalir, penuh dengan ketidakberdayaan. Rina ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Semua kekuatan telah hilang. Ia hanya bisa merasakan kegelapan merayap, menyusup ke dalam jiwanya, menguasai pikirannya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Ia sudah terperangkap dalam pasar setan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. "Tidak ada harapan," suara itu terus bergema. "Tidak ada yang bisa melawan kami. Setiap jiwa yang datang ke sini akan terperangkap, menjadi bagian dari pasar ini selamanya." Rina menatap pemilik pasar, matanya kosong, penuh dengan kepasrahan. Ia tahu bahwa setiap jiwa yang terperangkap dalam dimensi ini akan menjadi bagian dari perputaran yang tak pernah berakhir. Mereka akan terus berputar, tidak ada akhir, tidak ada kematian yang nyata. Mereka hanyalah bayangan, hantu-hantu yang kehilangan segala yang mereka kenal. Rina menjadi bagian dari pasar. Saat pemilik pasar melangkah mendekat, Rina merasa tubuhnya mulai terdisosiasi, seperti sebuah bayangan yang larut dalam kegelapan. Ia tahu bahwa ia tak akan bisa kembali lagi. Pasar ini adalah dunia yang tak terpisahkan, tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Dengan satu gerakan, pemilik pasar mengangkat tangan dan menyentuh dada Rina. Rina merasa panas yang membakar seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa hancur, seperti terbakar oleh api yang tak terlihat. Setiap serat tubuhnya memekik, namun ia tak bisa mengeluarkan suara. Jiwa lain yang terperangkap di pasar ini memandanginya dengan tatapan kosong, seakan mereka sudah kehilangan segala perasaan, hanya menunggu untuk dijual, untuk diperdagangkan, atau mungkin untuk diserap oleh entitas yang lebih besar. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di belakang pemilik pasar. Itu adalah sebuah gerbang besar yang terbuat dari kabut hitam yang bergerak, seolah itu adalah pintu menuju dunia yang lebih gelap, tempat di mana tak ada kehidupan, tak ada cahaya. Gerbang itu terbuka perlahan, memuntahkan ke dalamnya kabut yang semakin pekat. Dari dalam gerbang, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan terdengar. Terdengar seperti jeritan jiwa yang terperangkap, berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. "Selamat datang di dunia kami," suara pemilik pasar menggelegar. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Dengan sentuhan terakhir dari makhluk itu, Rina merasakan dirinya larut, hilang dalam kegelapan, menjadi bagian dari arus jiwa yang tak terhentikan. Ia merasa kesadarannya memudar, perlahan-lahan. Hanya ada gelap yang menyelimuti, hanya ada perasaan hampa yang semakin dalam. Tidak ada yang dapat dilakukan, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa penyesalan. Semua telah hilang, tak pernah ada jalan keluar. Kini, Rina telah menjadi bagian dari pasar itu, seperti ribuan jiwa yang terperangkap sebelumnya. Ia tidak tahu berapa lama ia telah terperangkap di sini. Apakah itu beberapa hari, beberapa minggu, atau bahkan beberapa tahun? Waktu di sini tidak ada artinya. Hanya ada perputaran tak berujung dari perdagangan jiwa, dari bayangan yang terjebak dalam dimensi ini.
Rina melihat sosok-sosok lain yang juga terperangkap. Mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, hanya bisa terdiam dalam kesunyian, menunggu jiwa baru yang datang untuk menggantikan mereka dalam perputaran pasar ini. Pasar setan. Pasar setan di Gunung Lawu terus berputar tanpa henti, menunggu setiap jiwa yang terperangkap oleh rasa penasaran, ketakutan, atau ambisi mereka. Setiap pendaki yang datang ke gunung itu, setiap orang yang ingin menantang kekuatan alam, atau mereka yang berusaha mencari jawaban atas mitos yang beredar, akan menemukan diri mereka terseret ke dalam pasar ini. Tak ada yang bisa keluar, tak ada yang bisa melarikan diri. Pasar setan tidak pernah berhenti. Ia menunggu, tak sabar untuk menerima jiwa-jiwa baru, untuk terus memperbaharui perputarannya yang tak pernah berakhir. Setiap jiwa yang terperangkap akan menjadi bagian dari pasar ini selamanya. Dan begitu seseorang melangkah ke dalam Gunung Lawu, mereka akan tahu pasar setan selalu menunggu, siap mengambil mereka yang lemah, yang tak siap menghadapi kegelapan yang tersembunyi di balik kabut. Tak ada jalan keluar. Pasar setan akan terus berjalan.